Sebelumnya, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi dengan akhiran NIM 083. Saya Aulia Farah Aziza dengan akhiran NIM 088. Saya Najwa Sefa Setia Hairina dengan NIM 095. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang bahan ajar tentang Amina. Silakan untuk yang pemateri pertama. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, amina sendiri merupakan senyawa yang mengandung nitrogen yang mana gugus fungsionalnya adalah gugus amino atau NH2. Nah, yang pertama ini contohnya adalah CH3 berikatan dengan NH2 yang disebut dengan metilamin karena berkaitan langsung dengan gugus amino. Selanjutnya adalah etilamin yang juga sama, C2H5 berikatan langsung dengan NH2. Nah, di gugus amina ini terbagi menjadi empat. Yang pertama, sekunder, yang kedua primer, yang ketiga tersier, dan yang keempat kuartener. Yang pertama itu contohnya adalah CH3, CH2, CH2, NH2. Itu disebut dengan sekunder karena mengikat satu alkil. Dan yang kedua adalah CH3, NH, dan CH3. Itu adalah contoh dari primer karena mengikat dua alkil yaitu CH3 dan CH3. Dan yang ketiga adalah tersier yaitu CH3 itu mengikat tiga. Kalau tersier itu mengikat tiga alkil. Dan yang terakhir adalah kuartener yaitu mengikat empat alkil atau disebut dengan garam amonium kuartener. Lanjut. Dan yang selanjutnya adalah tata nama amina. Amina-amina alfiatik dinamai sesuai dengan gugus alkil atau gugus yang terikat pada nitrogen dengan akhiran amin. Yang pertama disebut etil enediamin atau sekunder karena itu mengikat karena NH2, CH2, CH2, NH2. Yang kedua adalah metil etilamin atau C2H5 NHCH3. Yang ketiga adalah 2N-metilamino heksane. Ini buku dihitungnya dari CH3, CH, CH2, kemudian ke kiri NH, dan ke kiri lagi H3C atau CH3. Jadi ini adalah rantainya itu ada di urutan nomor kedua. Selanjutnya itu ada benzen. Yang pertama anilin, yaitu amino berkaitan dengan benzen. Yang kedua ortokloroanilin, itu disebut orto karena posisi kloro pada posisi orto. Yang ketiga adalah para tolu, tolu, toluidin karena posisi kloro pada para. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah sifat fisik amina. Dalam amina, baik ikatan Cn maupun Nh merupakan ikatan polar disebabkan oleh elektronegativitas atom N. Selain itu, terdapat pula ikatan hidrogen pada senyawa amina. Contoh yang pertama itu terjadi pada gugus amina tersendiri, yaitu N berikatan dengan H langsung. Dan yang kedua itu terjadi antara air. N berikatan dengan H2O. Udah. Oke, selanjutnya
Di sini bisa dilihat bahwa adanya perbedaan antara amina primer, sekunder, dan tersier mempengaruhi boiling point-nya. Semakin banyak amina primer, maka titik didihnya semakin rendah. Selanjutnya, Selanjutnya ada keasaman dan kebebasan amina. Amina memiliki kebebasan dan nukleofilisitas yang mirip dengan amino atau NH3. Amina bersifat lebih basah dibandingkan alkohol. Selain itu, amina juga merupakan gugus pergi atau living group yang buruk. Jadi amina ini memiliki kebebasan dan sifat nukleofil atau suka dengan muatan positif karena amina memiliki elektron bebas yang bisa menyumbangkan elektronnya ke muatan positif. Maka dari itu amina bersifat lebih basah dibandingkan alkohol. Selanjutnya, Selanjutnya ada sintesis amina. Amina dapat disintesis atau disiapkan melalui reaksi-reaksi berikut, yaitu yang pertama ada aminolisis alkyl halida. Yang kedua ada aminasi reduktif aldehida dan keton. Yang ketiga ada penataulangan Huffman amida. Oke. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu ada eh, amide yang primer dan juga amine primer. Nah, yang pertama itu untuk oksigen dia mengikat C, R dengan juga NH2 yang dimana menghasilkan bromium NaOH, R, min N itu tidak sama dengan C dan tidak sama dengan O atau yang bisa kita sebut isocyanat intermediate. Nah, dengan penambahan H2O atau air yang dipanaskan akan menghasilkan amine primer, yaitu R, NH2 plus CO2. Dari ketiga reaksi tersebut, ia akan menghasilkan RCH2 dan NH2 atau amine. Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi amina. Amina primer bereaksi dengan aldehida dan keton dan menghasilkan imina, basa, skif. Sedangkan amina sekunder dengan aldehida dan keton akan menghasilkan enamin yang bisa dilihat reaksinya seperti berikut. Selanjutnya yaitu garam amonium kuartener dengan NaOH dan panas akan menghasilkan alkena dan amina tersier melalui reaksi eliminasi Hofmann. Udah kan? Udah ya? Udah nggak sih? Udah. Udah. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan sebelumnya. Dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.